bahkan pernah berpikiran untuk bunuh diri gitu. Gen Z ini sekarang kan banyak yang judi, bisa jadi pinjol, segala macam itu. Nah, Sekarang Muti pernah disomasi Pak, ITE. Dia pernah disomasi Pak. Oh iya? Sama perkumpulan mixed merit Korea Indonesia. Kalau Indonesia ini bisa di-utilize Pak industri kreatifnya, yang nggak perlu pakai ekstraktif dari SDA-nya. Karena kan dasar dari industri kreatif itu kan SDM Yang kreatif. ya, ide dasarnya kan maksudnya source dasarnya tuh abstrak gitu loh Pak. Nggak habis dipakai, dan kalau di antara kontestasi ini di tiga pasangan ini kita pengen ngelihat juga gitu mau diapain sih industri kreatif ini. Dokter-dokter juga, saya ngelihat ya laporan dari beberapa dokter ahli itu sulit sekali dia sekarang misalnya mendapat izin praktek itu karena ada mafianya tuh, ada mafia di antara para dokter gitu. Oh iya. Gitu. Dulu Bapak saya pernah tahu Pak? Oh, dulu pernah anak saya dokter semua. Maaf ini kertasnya Kedudukan. nggak rapi karena isu yang saya bahas emang agak kusut juga sih Pak. Saya disomasi, diminta bayar 5 miliar, saya balik. Kalau kamu somasi justru kamu nanti yang bayar 5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah mau datang, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita teman-teman dari anak muda. Untuk mempersingkat waktu, kita mau mulai lagi. Kenapa harus dipersingkat? Oh, kalau kita perpanjang juga boleh. Ya. Ini pertama mungkin ada mosi awal dari Dea. Silakan duduk di kursi mosi. Silakan ya. Jadi saya salah satu konten kreator mewakili semua Gen Z yang ada di Indonesia. Sebelumnya itu jujur aja ya Pak, saya tuh belum menentukan pilihan saya. Wah, dia sempat DM Bang Alex juga, gue milih siapa ya Bang? Bang Alex jadi milih ini gitu. Nah, Loh, emang mau siapa lagi deh aku bilang gitu. ya, terus di sini tuh saya sangat mengharapkan banget untuk bisa ngobrol sama Pak Mahfud. Oke. Dikarenakan saya punya 3 alasan kenapa saya pengen ngobrol sama Pak Mahfud dan kenapa saya tertarik dengan Pak Mahfud. Jangan tegang deh. Relax. Jangan tegang, relax. Kelihatan tegang, tenang aja. Oke. Saya bakal kasih tahu alasan pertama saya kenapa milih Pak Mahfud tuh di FYP TikTok. Saya dengar Pak Mahfud bilang bahwasannya Pak Mahfud bakal ngeeksekusi mati para koruptor. Emang kapan tuh? Kamu lihat? Makanya ada di FYP TikTok. Lewat FYP kamu. Ada. Itu yang bikin saya tertarik sama Pak Mahfud. Alasan saya yang pertama. Nah, yang kedua itu Pak Mahfud menteri termiskin. Nah, Enggak juga. Enggak, tapi bener Pak, bener setuju. Saya pernah ngeriset. lewat di FYP ya deh ya, pernah lewat Ngeriset ya? juga semua kan itu kan pas pada saat kita mau pemilihan nih itu semua keluar Pak harta-harta kekayaan menteri-menteri yang ada. Benar, gitu, Pak. benar, ada perbandingan. Nah, Tapi jadi- Pak Mahfud bilang enggak juga. Enggak juga. Boleh pinjam 100 Pak? Saya bawa 5.000-an aja. Nah, dan padahal saya mikir nih Pak, saya mikir Pejabat mah kaya-kaya harus. ya, nah kayak Bapak kan nih ibaratnya ya punya akses ya untuk mengakses kekayaan tersebut gitu ya. Kenapa Pak Mahfud bisa jadi menteri termiskin gitu? Kategorinya gitu ya. Dan yang ketiga itu saya ngelihat Pak Mahfud tuh sosok kebapaan banget ya buat saya dan teman-teman saya Gen Z kan banyak yang kehilangan sosok seorang bapak gitu ya Pak. Balik lagi itu be home ya, jadi kayak broken home kita yang ada di Asia banyak banget kasusnya ya Pak. Jadi pertanyaan titipan apa bukan nih? Bukan kan? Enggak, mewakilin aja perasaan. Kan pengen curhat juga Tapi sama emang Mahfud ya. Indonesia tuh termasuk Dari lalu lintas pembicaraan Gen Z gitu ya. Iya, ya Pak. Karena banyak banget yang terkena depresi dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, ngomong-ngomong alasan saya ketiga ini ke Pak Mahfud, apa tanggapan Bapak tentang depresi yang menimpa anak muda? Nah, khususnya kayak ibaratnya kan saya kan lahir di digital nih ya Pak. Nah, saya juga pernah ngerasain yang namanya depresi, yang namanya mental health, baik itu dari keluarga, baik itu pernah dibully dan lain sebagainya macamnya nih ya Pak.
Emang seberat apa sih kamu depresi? Kok Dea bisa depresi? Bahkan pernah berpikiran untuk bunuh diri gitu. Kenapa? Gara-gara? Ya itu keluarga, faktor utamanya otomatis keluarga yang terpenting, yang terbesar itu keluarga ya Pak. Cerita dong Mama Tiri kan abang tahu cerita. Dan juga di teman-teman yang lain kan pasti banyak yang punya orang tuanya 4, 6. 4 cukup. 4 aja udah cukup. Nah jadi aku tuh termasuk ibaratnya yang beruntung lolos dari ini semua gitu ya Pak. Jadi frustasi. Iya, jadi aku termasuk beruntung dan aku tahu masih banyak yang di dalam zona itu teman-teman yang lainnya. Nah jadi singkat cerita tuh dari SD kelas 5 itu aku udah ngerasain, tapi yang paling ke-triggernya itu di SMP kelas 1. Nah pada saat itu ada kompetisi dance dari Bang Lex, aku nggak berani buka AP, aku ngedaftar untuk bisa masuk jadi dancer di situ. Nah karena video klip saya Pak gitu. Karena saya punya itulah ya orang tua yang ketiga yang suka membuli saya, jadi saya takut. Saya sampai pokoknya nggak berani buka HP. Karena teleponnya itu neror Pak. Ya neror, itu pokoknya meneror saya yang pada saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 1. Nah pada saat itu saya nggak berani buka HP, saya copotin baterai dan lain sebagainya macamnya karena saya pikir yang nelpon saya itu bahwasannya itu orang, padahal timnya Bang Lex. Itu orang Mama Tiri. Ya. Nah, jadi kayak saya di sini pengen nanya ke Bapak, apa tanggapan Bapak tentang mental health ini gitu untuk teman-teman yang lain? Sedikit Pak, kalau misalkan yang berhasil kayak Dea bisa menjadi berhasil, tapi yang nggak berhasil melewati mental health ini, maksudnya kalau bagus banget, kalau nggak hancur banget gitu. Nah, itu orang tuamu yang ketiga itu ayah yang ketiga atau ibu? Ibu yang kedua berarti istri yang kedua berarti ibu ya, orang tua ketiga ya. Ya kamu termasuk yang beruntung, artinya bisa mencari jalan sendiri ya berdasar koneksi, baik itu dicari maupun kebetulan karena ditelepon oleh Lex gitu sampai akhirnya membuka diri. Tapi sebenarnya kan banyak sekarang anak-anak muda itu yang tidak seberuntung kamu, punya masalah itu tidak bisa menolong dirinya sendiri dan orang lain tidak bisa nolong, ya kan? Akhirnya terpuruk dia sendiri. Kalau seperti kamu semua ini kan kreatif, beruntung sehingga kemudian masuk ke area ya ekonomi kreatif apapun kan, meskipun pada akhirnya yang kreatif itu bisa menjadi struktural juga kalau sudah hebat bener ya, seperti koreografi apa itu kan jadi besar sekali. Nah itu. Pak, saya mau nambahin, cuman kan Pak MD itu kan memang memang profesornya di bidang hukum gitu Pak. Iya, bidang hukum. Nah ada nggak sih Pak solusinya, karena kalau nggak salah tadi kita udah ngobrol ya sebelumnya, angka perceraian dan perselingkuhan di Indonesia kan paling tinggi se-Asia kalau nggak salah. Sama angka berekonomi tinggi banget Pak. Iya. Fatherless. Apa? Ya jadi memang kedepannya akan numbuhin banyak generasi fatherless yang bisa nggak sih Pak masalah-masalah kayak gini tuh ada solusi lain dari soal penegakan hukumnya gitu Pak. Maksudnya perlindungan hukumnya mereka, perlindungan haknya mereka, karena kan kalau di luar itu kan kayak kalau perceraian itu anaknya harus dijamin seumur hidup tuh sama suaminya. Ada child supportnya gitu. Kalau di kita tuh ada gitu-gitu nggak sih Pak? Oh, gini, itu sebenarnya ada aspek pendidikan, aspek pembinaan keluarga dan aspek hukum. Kalau aspek hukum itu ya jelas ya, setiap anak itu menjadi tanggung jawab orang tuanya secara sosial dan ekonomi sampai mencapai usia tertentu. Itu kan bunyi undang-undang. Oleh sebab itu kalau mau bicara hukumnya itu aturannya sudah ada. Tapi sebenarnya bagi saya yang penting itu juga bagaimana membangun lingkungan sosial. Kemudian pendidikan ya. Sehingga pendidikan itu tidak boleh hanya diartikan sebagai sekolah resmi. Pendidikan itu adalah proses membina seseorang akan menjadi matang, menjadi dewasa. Sehingga itu bisa pendidikan keluarga. Kemudian juga mungkin ya di Indonesia itu sudah ada sebenarnya lembaga-lembaga bimbingan dan konseling kan. Cuma itu belum merakyat, belum merata gitu. Itu juga orang kalau ke sana malu, merasa
nanti saya dikira orang gila gitu kan. Padahal itu bagus, itu bukan untuk orang gila, itu justru untuk orang waras tuh ya, bimbingan dan konseling. Nanti kita akan perbanyak lah, kita harus perbanyak nih lembaga-lembaga bimbingan dan konseling gitu. Iya betul Pak, karena dari sumber berita yang saya baca pun faktanya memang tenaga kerja profesional yang seperti psikolog dan psikiater itu memang masih kurang. Karena dia backgroundnya psikolog nih Pak. Oh iya, psikolog ya. Dia psikolog. Lagi mau apa? Tugas akhir ya? Iya, sedang tugas akhir. Dan masih mayoritas itu yang banyaknya pun masih berada di Jawa, jadi sistemnya masih belum merata Pak. Sedangkan kasus bunuh diri tersendiri itu di luar pulau pun juga sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Yang terakhir tuh di Medan terakhir. Kalau nggak salah SMP Pak, pasang nggak direstuin orang tuanya gantung diri loh. Bareng-bareng berdua gantung diri gitu. Kayak di daerah-daerah yang di daerah juga yang belum sudah merata tidak. itu awareness-nya. Ya oke. Saya kira itu penting. Itu tadi ya masalah psikolog, pemerataan, psikolog, dokter-dokter juga. Saya ngelihat ya laporan dari beberapa dokter ahli itu sulit sekali dia sekarang misalnya mendapat izin praktek itu karena ada mafianya tuh, ada mafia di antara para dokter gitu. Oh iya. Dulu saya pernah tahu Pak. Oh dulu pernah, anak saya dokter semua. Bapak berani ya ngomong gini? Oh iya. Ya dulu begini. Saya pernah didatangi seseorang, dia lulus dari Fakultas Kedokteran UI, spesialis, itu terbaik. Di wisudanya di Batam dan terbaik se-Indonesia. Tapi masuk ke satu kota, itu minta izin praktek aja. bayar. Minta izin, kalau minta bayar sih bayar. Ini tidak dikeluarkan, tidak ada alasannya. Mau bayar pun nggak bisa. Sudah diselidiki gitu, ternyata ini mafia satu kampus. Yang boleh di sini harus kampus ini, channelnya ini, channelnya ini. Orang dalam. Iya. Orang lokal bukan orang dalam. Iya orang lokal. Jadi kalau dari daerah lain atau kampus lain gak bakal bisa masuk itu walaupun dia dokter sulit banget. Terbaik dokter gitu. terbaik. Kualifikasi terbaik tetap nggak bisa. Iya. Setelah pernah Bapak ada tahu kasus ada seperti itu. Mafia itu tindakan Pak Mahfud apa tuh? Oh saya telepon dokternya karena waktu itu iya ketua ID-nya saya telepon ketua ID. Saya telepon Pak ini kok ada begini, ini katanya ada mafia ini. Karena waktu itu saya sudah ketua MK, ya mungkin orang takut juga. Lalu besok diantar tuh surat izinnya. Baru keluar izinnya? Iya, baru keluar Tapi izin. takutnya kalau misalnya kita baru dikeluarin nih, takutnya nanti diperlakukannya nggak baik nggak Pak tuh dokternya? Ya Karena bisa, merasa kayak bisa saja. iya. Bisa saja. Enggak, saya hanya ingin mengatakan betapa di tempat kita tuh masalah-masalah seperti itu masih banyak. Itu menghambat perkembangan anak-anak muda yang ingin berkreasi. Itu pula sebabnya banyak anak-anak muda yang kreatif itu untuk membuat usaha yang permulaan startup gitu ya. Kan ngambil di Indonesia susah. Ya, betul banget. Ya, minta ke Indonesia disuruh bawa surat keterangan ini. Kau tahu enggak cerita anak saya tuh. Iya. Ketika mau membuka praktek kedokteran olahraga kesehatan. Jadi kan harus minta izin tuh ke Kementerian Tenaga Kerja tapi melalui kantor. Untuk buka praktek itu Pak? Iya untuk itu bahwa dia mau ke usaha namanya melayani kesehatan olahraga. Dia ada jam berapa? Jam 8 kan dibuka pendaftaran jam 8 sampai jam 12. Dia datang jam 8 gitu ya. Sampai jam 10 belum datang orangnya. Yang melayani. Di mana ini? Belum datang Pak. Loh saya jam 8 sini kok sampai sekarang belum datang. Ini nanti kan tutup jam 12 katanya. Oke, pulang. Besoknya kembali dia ke kantor yang sama jam 10 datangnya. Mana dokter? Sudah pulang Pak katanya. Coba kemarin belum datang, sekarang belum pulang. Itu sama sekali tidak profesional dan membuat frustasi. Oleh sebab itu banyak orang Indonesia mencari izin usaha seperti itu, ambilnya ke Singapura, ke Uni Emirat Arab. Iya toh, pakai paspor aja, kasih jeret sana. Nah, lu pajaknya masuk ke sana kan? Pajaknya masuk ke sana. Karena Bahkan di negara sendiri tidak profesional. Kenapa? Sampai pindah warga negara. Oh kalau pindah warga negara banyak yang ke Singapura dan sebagainya. Tapi enggak, maksud saya pelayanan kita, ya pelayanan publik kita itu memang masih harus ditata karena mental para pelayan publik itu. Nah itu pula sebabnya yang kemudian menyebabkan orang punya gangguan mental ya, kesehatan mentalnya menjadi terganggu. Nah Pak, itu kan mafia itu kan banyak di sektornya, ada
di mana aja, nggak cuma di pendidikan, nggak cuma di kesehatan. Itu kenapa bisa lahir si mafia itu? Kenapa Ya itu, bisa ada? Iya karena orang tamak saja. Misalnya orang sekarang pengen punya usaha, lalu dia ingin dapat buru-buru ya nyuap kadang-kadang. Ini orangnya suka disuap. Nah ini kan, dan itu banyak, bukan hanya di pendidikan, kesehatan, olahraga, apa? Kamu sebut aja coba yang bilang tidak ada korupsinya. Nggak ada. Kamu lihat tuh ke atas. Semua ada peluangnya. Tuh lihat ke atas tuh. Oh ada Garuda lewat, tuh ada korupsi di situ tuh di Garuda. Korupsi aja Garudanya saya. Oh, iya, nanti kamu naik Garuda lihat laut di bawah, ada korupsi juga di urusan kelautan ini kan. Banyak sekali. Nah ini yang harus kita selesaikan. Nah cuman Gen Z ini sekarang kan banyak yang mindsetnya itu tuh cari duit sekarang tuh instan. Nah terus sekarang itu orang mau cari duit instan itu tuh gampang banget. Bisa dari judi, bisa jadi pinjol, segala macam itu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Biar ya ada regulasi yang bisa sosialisasi kah atau gimana ya? Kalau regulasi kita udah lengkap. Kamu mau tanya apa ke saya? Regulasi, Bapak punya regulasi ini, saya tunjukkan itu ada. Semua regulasi ini masalah disiplin bangsa kita ini. Karakter building, masalah IT misalnya ya. Itu aturannya sudah ada. Apakah anak ini akan dibebaskan untuk sembarang membuat cuitan ya, membuat konten atau dibatasi? Karena terkadang kalau tidak dibebaskan itu melanggar hak untuk berkembang. Tapi kalau dibebaskan, wah itu juga bisa merusak karena hoax beredar di mana-mana. Sekaligus kita ganti musim nih Pak. Oke, Pak Mahfud, kita boleh masuk karena tadi udah mulai bahas IT, boleh gantian di kursi. Udah kejawab ya Dek, berarti Dek. Pelan-pelan Dek, ngomong Dek. Udah ya. Nah ini ada Viko, mosi yang dibawa silakan. Mohon maaf ini kertasnya Kedudukan. nggak rapi karena isu yang saya bahas emang agak kusut juga sih Pak. Oh, memang gitu ya. Memang begitu. Profesi saya banyaknya di bidang seni, khususnya stand up comedy. Terus saya ngerasa banyak dari kita atau teman-teman kita yang aktif di stand up comedy, menurut saya mereka punya pemikiran yang kritis gitu. Cuma ketika menyampaikan pemikiran kritisnya tuh sering terhalang sama UU ITE tersebut Pak. Jadi kayak misalkan teman saya ada, dia tuh konsumen, terus dia ngerasa katakanlah beli apartemen, terus kemudian pihak developer dikritik. Dikritik sama teman saya ini gitu. Terus kemudian bentuk kritiknya ini malah dilaporin sama developer ke jalur hukum gitu. Akhirnya kita bikin gerakan sama-sama baru itu dicabut. Nah maksud saya ketika pemikiran-pemikiran kritik kita malah bisa jadi balik bumerang buat kita, terus kita harus setiap kali ada kasus kayak gitu kita harus kumpul rame-rame bikin gerakan. Capek juga ya? Iya kayaknya belum bebas beropini sih Pak. Jadi mungkin yang pengen saya tanya tuh sebebas apa? Iya, batas dari kebebasan berpendapat atau itu di mana sih batasnya? Mengkritik itu di mana sih Pak? Iya. Berarti nggak bebas. Kalau ngeritik itu ada fakta yang menjadi dasar untuk diperbaiki. Misalnya Pak Mahfud itu selalu terlambat masuk kantor, meskipun pekerjaannya semua terselesaikan tapi terlambat karena aturan tuh masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu kan kritik. Tapi beda dengan fitnah, itu beda lagi dengan hoax gitu. Pak, saya masuk tiap hari lalu dibilang itu seminggu hanya masuk 2 kali, misalnya itu kan sudah fitnah. Itu fitnah dan sering banyak loh yang begitu. Yang menjadi korban seperti yang kamu katakan tadi, dulu pertama kali namanya Prita ya, ingat ya, Prita Mulyasari ya. Dia merasa diperlakukan tidak enak oleh direktur rumah sakit kan, terus dia tulis bahwa rumah sakit ini gini-gini. Koin untuk apa ya? Iya, koin untuk Prita. Iya, koin untuk Prita. Terus dia kan dipenjarakan tapi dia dapat uang banyak. Lalu Balkis di NTB ya, yang diselungkuhi oleh atasannya, lalu dia nulis di situ, di itunya dibuka oleh temennya tulisan-tulisan itu di-share keluar, dia yang masuk penjara.
Nah kalau pemerintah tahu yang mengerti itu seperti si Balkis itu yang di NTB itu kita bebaskan, kita langsung beri beri amnesti. Pak, tapi saya mau nambahin Pak, kalau nggak salah kan Undang-Undang UU ITE itu yang pencemaran nama baik, itu kan barometer dasarnya itu ketersinggungan Pak. Ya. Susah banget dong, kayak misalnya saya simulasi gitu ya, Viko muji saya ganteng, tapi saya nggak terima dibilang ganteng, saya laporin gitu. Karena saya merasa saya ganteng banget gitu Pak. Kurang kata banget. Masuk penjara karena kurang kata banget. Maksudnya pasal itu jadi bisa dipakai untuk kalau dasarnya ketersinggungan masing-masing personal susah banget Pak untuk ngukur. Kita tuh misalnya dari mereka mau berkomedi mau apa jadi susah banget gitu. Gue juga jadi deg-degan gue mau bikin lagu. Kita juga misalnya bilang Pak Mahfud, oh datang tepat waktu. Kalau Pak Mahfud laporin kita fitnahan bisa juga. Ya bisa aja, tetapi kan juga aparat tuh punya itu ya. Sekarang ini kabar gembiranya, sekarang Undang-Undang ITE ini sudah direvisi. Ada pengutamaan restoratif justice. Oh jadi itu jadi iya jadi isinya. Oh saya udah ngerasain tuh Pak kemarin. Iya penyelesaian masalah. Kalau urusannya hanya fitnah, pencemaran nama baik itu tidak usah dibawa ke pengadilan. Polisi bertugas mempertemukan, selesai, gitu. Itu kan bagus. Oh berarti gitu. itu jadi aspek utamanya harus nggak perlu ke pengadilan gitu Pak ya? Pak? Iya diselesaikan tuh restoratif justice. Jadi restoratif justice itu penyelesaian masalah di luar pengadilan, tetapi tidak semua masalah ya, masalah yang kecil-kecil fitnah, pencemaran nama baik. Kalau yang bersangkutan itu memberi maaf ya udah selesai. Kalau enggak langsung ke pengadilan. Satu, yang kedua hukumannya diperingan sekarang. Oh, kalau dulu melanggar undang-undang itu 5 tahun 6 tahun ke atas kan. Yeah. Nah sekarang dia disamakan dengan KUH pidana, mungkin hanya 9 bulan, ya kan 1 tahun gitu. Jadi yang begitu tuh ancaman hukumannya diperingan sehingga bisa direstoratif justice kan. Paling ya disuruh minta maaf. Kalau untuk ITE ini logika hukumnya misalnya ada yang tersinggung, tafsir dari konten itu diserahkan kepada yang mengeluarkan atau yang menerima sih sebenarnya? Oh, tafsir bagus. Itu diserahkan ke proses hukum. Nah di proses hukum itu kan ada ahli psikologi. Oh, berarti tidak melihat ya kan ahli psikologi, ahli hukum itu unsur-unsur pidananya apa? Psikologi terus apa benar orang ini tersinggung hanya karena ini. Lalu aspek bahasa, susunan kalimatnya ini benar apa tidak? Iya. Bahwa itu menyinggung. Itu kalau hukum kalau hukum sih ngaturnya sudah ini, tetapi kadang-kala pelaksananya itu main mata gitu. Kamu bayar berapa gitu. Untuk tadi poin yang pertama restoratif justice dipertemukan antara yang bermasalah terus diselesaikan di luar persidangan. Itu saya setuju dan sangat mengapresiasi, tapi mungkin permohonan saya muluk atau gimana, tapi ketika polisi yang turun tangan untuk mendamaikan, menurut saya itu butuh banget sebuah pengawasan atau tim pengawas karena banyak banget pungli Pak di situ Pak. Itu kayak harus banget ada yang ngawasin untuk damai ini, tidak perlu karena kan yang bermasalah 2 orang ini gitu. Jadi kenapa harus bayar ke polisi untuk mereka bisa damai gitu sih Pak. Jadi menurut saya butuh banget tim pengawas untuk hal seperti itu Pak. Ya itu soal lain lagi, bukan soal undang-undang ITE-nya tapi soal undang-undang hukum pidana pemerasan. Iya kan, kalau enggak begitu kamu saya proseskan gitu kan, itu kan pemerasan. Nah itu soal lain lagi, tapi kasus yang seperti ini kan sehari bisa ribuan. Oh, iya kan? Bener banget. Di Jogja, di mana semua anak buat keliru-keliru kan. Tetapi yang menjadi kasus kan dalam sebulan mungkin tidak sampai 10 kasus kan. Berarti secara umum masih oke lah. Tinggal yang 10 ini selesaikan. Nah, dari 10 kasus ini dalam 1 bulan misalnya. Nanti ya yang diselesaikan restoratif justice berapa, yang tidak berapa. Karena ada juga yang tidak diselesaikan secara restoratif justice ya. Karena ancaman pidana yang besar itu tidak bisa direstoratif justice-kan. Oke, di atas 5 tahun ya Pak? Misalnya ancaman pidananya sampai 5 tahun. Diancam dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Gitu. Ya itu harus langsung ke pengadilan. Karena nanti kalau ancaman pidana besar restoratif justice, orang korupsi nanti minta restoratif justice semua kan. Minta restoratif justice. Iya, karena kalau kayak gitu nanti jadinya elastis lagi kan. Kayak menurut saya sebelum undang-undang ITE itu kayak
perbuatan tidak menyenangkan dulu tuh kayaknya sempat Sampai sekarang masih ada nggak sih Pak itu? Iya. Karena itu sering banget dipakai buat orang-orang yang kasih kok. Misalnya Maksud ada saya friends. perbuatan tidak menyenangkan nih Pak, kan mood orang beda-beda ya Pak. Saya lagi duduk, ada yang lewat nggak permisi juga menurut saya, lu Perbuatan kayaknya- tidak menyenangkan. Gimana tuh Pak Iya, Mahfud? itu Perbuatan makanya. tidak menyenangkan, sedangkan Makanya itu senang nggak masuk- bisa didebat kan? Iya, perbuatan tidak menyenangkan adalah sesuatu yang dilakukan manakala orang lain secara umum menjadi martabatnya menjadi terlanggar, ya, tidak menyenangkan. Tapi itu tindak pidana ringan tuh, tipiring. Nah, kalau tipiring gitu masuk ke restoratif justice. Sekarang ya sudah kita atur seperti itu. Tapi Pak, kenapa pasal itu nggak hilang aja sih Pak? Hah? Kenapa nggak hilang aja sih? Problematik. Coba gini dulu, ndak ada yang begitu-begitu. Tapi kemudian pada zaman Pak SBY itu ya, pemerintahan Pak SBY kan banyak sekali serangan-serangan lewat ini. Oh, karena udah masuk media sosial waktu itu. Ya, betul, transisi, betul. Itu dulu banyak sekali serangan, tapi pemerintah ndak ada undang-undangnya. Oh. Lalu ada usulan, sudah diatur, lahirlah undang-undang ITE itu. Sesudah lahir undang-undang ITE, pejabatnya, polisinya yang represif. Semua orang ditangkap, diperiksa, diminta uang gitu. Maka kita ubah lagi undang-undangnya menjadi undang-undang yang terbaru ini. Pokoknya hukum itu selalu berubah lah sesuai dengan kebutuhan kan. Memuaskan sih Pak buat saya Pak. Terima kasih Pak Mahfud. Tapi gue juga baru tahu ternyata prosesnya tuh baru 2 hari yang lalu tadi Pak ya? Pekan lalu. Seminggu. Pekan lalu disahkan RUU ITE. Sudah ada yang protes, belum ditandatangani protes. Tapi biasa di negara demokrasi kan bisa. Saya juga disomasi. Karena saya berkomentar itu ada partai namanya partai apa itu? Beriman atau partai apa tuh? Yang menang bahwa pemilu harus dibatalkan sebelum dia itu. Lalu saya bilang ngaco nih orang, ini kan pengadilan pemilu bukan pengadilan negeri, ngaco nih orang, hakimnya maupun yang gugat. Saya disomasi, diminta bayar 5 miliar, saya balik. Kalau kamu somasi justru kamu nanti yang bayar 5 miliar loh, saya bilang. Akhirnya dia datang minta maaf. Nggak jadi Pak ya? Nggak jadi. Sama baca kamu ya yang Panji Gumilang itu, kan saya karena saya bawa dia ke pengadilan, dia somasi saya. Pak Mahfud mencemarkan nama baik pondok pesantren, somasi 5 miliar. Kontra Bapak gimana? Saya bilang loh, kalau saya disomasi 5 miliar, saya loh yang mensomasi nanti, kamu yang bayar 5 miliar, besoknya dicabut. Terusin Pak, udah dapat 10 miliar tuh Pak. Pak Mahfud, itu paling kalau dari aku keberatannya tuh tadi kayaknya secara bahasa ada yang salah. Perbuatan tidak menyenangkan, sedangkan kesenangan seseorang nggak bisa diperdebatkan. Selera kan nggak boleh diperdebatkan. Kenapa perbuatan tidak menyenangkan menjadi undang-undang gitu? Menurut saya tadi terjawab sama bahwa perbuatan tidak menyenangkan ini yang menyangkut penurunan martabat. Martabat tadi, penurunan martabat. Maksudnya perbuatan melanggar moral, itu kan lebih Ya bisa, itu kan kesepakatan aja kalau narasi kan. Ini namanya apa sih, disepakati oleh pembuat undang-undang, oh ini namanya ini tidak menyenangkan. Kalau membicarakan kejelekan orang, padahal orang itu memang jelek, itu perbuatan tidak menyenangkan. kejujuran itu. Iya kan, itu perbuatan tidak menyenangkan. Kalau membicarakan kejelekan orang, padahal orang itu tidak melakukan sesuatu, itu namanya fitnah. Iya kan, apalagi kita Jadi bicara fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. kejujuran itu beda. selalu tidak menyenangkan. Iya. Bisa jadi pidana kita semua jujur. Ya. Tapi kalau hukum pidana itu ada unsur pidana ya. Tapi dari yang saya tangkap berarti bahwa batas atau sesuatu yang bisa kita kritik itu kita bisa sampaikan secara publik selama itu adalah benar, itu adalah fakta. Iya, adalah fakta. Jadi harus bawa data dong. Iya, batasnya adalah kebenaran dan kalau udah masuk ranah fitnah kita bisa dikasusin gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, ada Nah, tapi datanya. kalau konteksnya lo lagi mau berkomedi itu kan harus berandai-andai. Gimana dong? Nah, itu kalau komedi sikap khusus Gimana tuh Pak mungkin. kalau komedi, Karena soal kan komedi? Kita bicara Enggak kan metafor ini. nanti di proses hukum bisa anu juga kan. Pertama perbuatan tuh yang dikenakan hukum. Unsur yang pertama ada niat. Kalau komedi itu kan niatnya menghibur, bukan niat untuk menghina. Nanti itu bisa dibuktikan oleh ahli di depan pemeriksaan. Loh ini kan hiburan. Apa maksud menghina ini, apa enggak ada motifnya, iya kan? Perbuatan misalnya gini, orang yang melakukan perbuatan itu bisa dihukum. Satu adanya tindakan, yang kedua adanya niatan. Nah kalau tindakannya ada tapi niatnya enggak apa-apa, bebas. Ada niat tapi tindakan belum ada, bebas juga. Jadi dua ini
mutlak harus ada di dalam setiap perbuatan hukum pidana. Oh, baru tahu gue. Ternyata iya. Tapi barometer ngukur tindakan dan niat itu apa Pak? Masalah nanti misalnya mencuri ya. Barang siapa mengambil barang orang lain, unsur satu mengambil dengan cara melawan hukum, tidak memberitahu yang punya. Dengan maksud untuk dimiliki, maka dia dianggap melakukan tindak pidana pencurian. Ini udah terjadi nih. Udah ada niat, udah ada tindakan. Iya. Aspek tujuannya sama aspek perbuatannya. Nah, begitu. Oh, tadi udah dibahas ya. Kalau niatnya memuji cuman tindakannya bener lewat komen, berarti bisa kan ya kalau niatnya ternyata nggak menurunkan martabat jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak menurunkan martabat. Kan lebih banyak yang bebas ya, tapi ada beberapa yang memang harus masuk. Kalau masuk ke kategori sarkasme gimana Pak? Ya sama sarkasme tujuannya. itu bisa berarti penghinaan, bisa perbuatan tidak menyenangkan. Ada penafsirannya. Ya kan? Oh, walaupun nggak mention nama Pak, gitu. Kenapa? Walaupun tidak mention nama. Tidak menyebutkan namanya. Kita Oh, kalau menyebut tidak nama. menyebut nama kan tidak ada subjek. Barang siapa merugikan orang lain, siapa orang lain itu. Kalau memang kalau tidak ada namanya, kecuali merasa ya. Nah, kalau merasa bisa nuntut nggak Pak? Enggak, ada orang sudah dihukum 10 tahun karena perkosaan gitu. Nah, lalu kamu tidak nyebut nama, tapi berita itu di caption, padahal di beritanya itu ada nama. Itu bisa. Kamu perbuatan tidak menyenangkan. Oh, dasar itu sudah dihukum 10 tahun karena kerjaannya memang memperkosa gitu. Nah, nyebut nyaman kan? Aku nggak nyebut nama, bener Dan tuh. nyebut nama, tapi konteksnya ada berita tentang itu. Oh, iya kan? Hukum itu kan begitu. Harus. Berarti tetap bisa kena juga ya Pak ya? Berarti kalau saya nyebut ada oknum sekantor, sekantor itu ngerasa bisa dong ya? Enggak juga, subjeknya siapa? Kalau oknum sekantor kan banyak tuh. Atau kalau misalnya gini Pak, misalnya saya ada kejadian nggak enak nih di restoran misalnya. Saya ceritalah di sosial media, tapi nggak menceritakan restorannya. Tapi restoran ini merasa karena saya pernah datang ke situ. Itu bisa. Enggak apa-apa kalau fakta. Iya, saya Tapi maksudnya dia menuntut saya, misalnya kayak somasi saya menuntut iya, nanti saya diberitahu memang terjadi di sini. Ini tanggal sekian ini buktinya. Diuji, yang Jinju sampaikan itu fitnah atau fakta? Itu diuji. Kalau fakta kan enggak Kalau apa-apa. fakta nggak Pak? Semua fakta itu enggak apa-apa diajukan. Walaupun itu perbuatan tidak menyenangkan. Karena fakta biasanya tidak menyenangkan. Iya. Kalau fakta tidak menyenangkan, kalau itu fakta kan tidak apa-apa. Oke Pak Mahfud, ini mosi selanjutnya mungkin Bro Yang Lex langsung. Silakan Bro Yang Lex duduk di kursi mosi. Ini dia nih Pak. Ini urusannya urusannya Pak Sandiaga Uno. Nah itu dia tuh Pak, industri kreatif. Nah, Wisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita mau kita obrolin tuh Pak. Yang pertama nih Pak, nanti kan berhubung konteksnya 2024 nanti tuh Pak, kabar terakhir tuh kita lihat dari rundown-nya KPU, pembahasan ekonomi kreatif dan budaya tuh nggak ada tuh Pak. Kita tuh banyak yang nunggu sebenarnya Pak, karena gini ya Pak ya, saya punya keresahan Ini juga. konteksnya pas di debat capres cawapres. Iya kan ada topik-topiknya tuh gitu, ada pendidikan, ada apa. Nah, budaya dan ekonomi kreatif tuh nggak ada. Sementara ini topik yang menurut saya Pak dan menurut teman-teman di industri kreatif yang kalau Indonesia ini bisa diutilize Pak industri kreatifnya, yang nggak perlu pakai ekstraktif dari SDA-nya. Karena kan dasar dari industri kreatif itu kan SDM yang kreatif. Ya, ide dasarnya kan maksudnya source dasarnya tuh Source yang abstrak tidak gitu habis loh Pak. dipakai. Nggak habis dipakai, dan kalau di antara kontestasi ini di tiga pasangan ini kita pengen ngelihat juga gitu mau diapain sih industri kreatif ini gitu satu. Terus kayak keresahan-keresahan lainnya ngomong industri kreatif nih Pak ya. Menurut saya dan teman-teman banyak juga Pak, kayaknya pariwisata dan ekonomi kreatif itu dua hal yang memang beririsan, tapi itu sebenarnya kompleks banget Pak. Kok digabungin gitu loh. Gitu terus apalagi ya kayak budaya yang nggak jadi dibahas di KPU itu soal debat capres dan cawapres ini Pak. Saya tuh nantiin banget, sementara kita tuh punya source budaya yang paling banyak di dunia gitu loh Pak. Gitu. Kok pengkajiannya cara memaksimalkan budaya ini gitu nggak dibahas gitu loh Pak. Satu. Terus kedua, diplomasi yang paling menarik dan seksi di dunia itu Pak untuk jualan itu cuma dua Pak, atlet sama artis. Kita setuju lah ya gitu. Terus banyak nih Pak, banyak banget sebenarnya mau ngebahas industri kreatif nih Pak. Karena menurut saya nih Pak di aspek kita yang paling kuat ini,
saya bisa berani jamin yang paling kuat. Cuman negara nggak pernah hadir dengan serius gitu Pak untuk ngelindungin hak-hak para musisinya, ngelindungin hak-hak para konten kreatornya gitu loh Pak. Tapi kalau ada ajang seperti ini jadi objek rame-rame itu Pak para capres dan cawapres ini untuk jadi vote getter gitu. Tapi kita gini lah, kita cengli lah kalau negara hadir bantu kita untuk supaya kita bisa terima hak kita yang sehaknya, semana ukurannya Bang Kiki namanya? Yang paling sepantasnya, inilah, yang paling pantas. Nah, itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Ini pertama itu tadi dulu. Ini soal industri kreatif. Sekarang tuh topik perdebatan capres itu capres cawapres belum diputuskan. Usul tentang ini sudah kita masukkan. Nanti masih akan diputuskan. Tapi saya kira nanti ada. Karena kita sudah mengusulkan ya. Kita mengusulkan agar ini masuk dalam salah satu topik. Yang kedua persoalan parekraf. Ini bisa nggak sih Pak dipisah Pak? Kok sangat berbeda disatukan. Tidak apa-apa. Menterinya satu. Tetapi ini kan ada dirjen ekonomi kreatif, dirjen hak cipta, dirjen itu eselon 1 semua tuh mengambil keputusan. Memang kalau beda-beda lalu dipisah semua kita bisa punya menteri 200 lebih tuh. Maka di itu misalnya Menko politik, hukum, keamanan itu kan beda-beda ya kan disatukan. Iya kan? Iya nanti kan tapi ada walaupun dalam eksekusinya itu kan sebenarnya itu dua hal yang kompleks tapi memang tetap harus disatuin itu Pak ya. Dan sebelumnya itu tidak harus tetapi kepilihan presiden terkadang kala kemarin misalnya ya Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang tidak ada Menteri Pendidikan aja gitu. Lalu kemarin ada Menteri Ristek. Menteri Ristek dihapus digabung dengan Menteri Pendidikan. Itu terserah presiden yang terpilih gitu. Tinggal sekarang kalau dijatuhkan seperti itu apa alasannya dan Direktorat Jenderal apa saja yang harus dibentuk gitu. Kalau di dalam aturan satu kementerian tuh bisa dipecah maksimal 7 Direktorat Jenderal. Jadi kalau parekraf itu baru 2 dirjennya, ya kan? Masih bisa digabung. Maksimalnya 7 berarti Pak ya? Iya. Maksimalnya kalau lebih dari 7 itu harus digabung ke yang lain itu dibentuk kementerian baru dengan dirjen baru. Pak Mahfud sedikit, ini kan industri kreatif selama ini digembar-gemborkan bahwa negara kita mendukung industri kreatif. Tapi pada faktanya kita juga lihat bahwa yang lebih banyak didukung justru industri yang tidak kreatif daripada yang kreatif. Kayak gimana contohnya Ki? Gimana Bang? Iya, yang ekstraktif tadi itu kan industri yang tidak kreatif gitu-gitu aja puluhan tahun yang mengulang hal yang sama. Mungkin kalau gue boleh nyela ya, kadang tuh maksud gue sebelum rame-rame pemilu ini pernah ada diskusi juga sama Pak Mahfud, pernah ada diskusi juga gue hadir juga sama Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi sebenarnya pemerintah mau aja maju dan hadir buat menyokong apa yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku industri kreatif ini. Cuma kadang-kadang si seniman ini jiwa seninya nggak mau dikekang. Jadi pemerintah sudah maju menawarkan diri, si pelaku industrinya punya idealisme sendiri yang dia nggak mau pemerintah ikut campur. Jadi menurut gua yang belum terjadi di sini adalah koordinasi antara pelaku industri kreatif dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Jadi, mau ketemu di mana? Ini betul nih. Ini pengalaman saya bisa jadi jubir Pak. Ayo. Iya. Begini, waktu musim Covid itu kan banyak seniman nganggur ya, penari, pelawak. Termasuk itu Pak. Iya kan? Waktu itu mengeluh gitu, pemerintah kasih kalau gitu kamu saya kasih jadwal tayang di televisi. Nanti pemerintah yang bayari gitu. Lalu banyak yang tidak mau, saya tidak mau kalau begitu gitu. Bukan begitu caranya, apalah yang diminta, tidak jelas-jelas juga sehingga kebijakan itu lalu ya jalan cuma tidak banyak yang ikut juga. Dulu waktu musim itu kita kan buat, misalnya di Jogja ini yang lawak ini muncul di TVRI sekian, yang tari muncul di TVRI. Jadi semuanya jalan, nanti rekeningnya ditagihkan ke pemerintah, bilnya gitu dengan cara tertentu. Ada yang begitu tuh pemerintah turun tangan namanya. Tapi kalau kreativitas seperti ini tentu bukan itu kan yang dimaksud. Jadi gini Pak, yang
saya temuin di lapangan lah Pak ya. Sebenarnya industri kreatif ini ya musik, film, fashion, game lah Pak. Sebenarnya itu jembatan utama penyebab kebudayaan kita lama-lama mulai luntur Pak gitu. Dulu diserangnya sama India. Sempat ada film Cina dulu, sempat Cina, terus India, Amerika, sekarang Korea gitu Pak yang nyerang. Yang lama-lama bikin menurut saya kerusakannya, damage-nya lumayan serius, harus diperhitung. Gini, negara benar-benar harus hadir tuh nggak cuman ngasih program-program yang bentuknya acara, bentuknya keuntungan uang gitu loh Pak, profit. Enggak, karena nih saya dapat cerita dari si Jinju Pak, karena begitu populernya budaya Korea ini, sampai gimana Ju? Cerita lo soal itu Ju? Nanti dibahas nih. Nggak apa-apa, sedikit aja, sedikit tipis. aja. Sedikit. Soal mana yuk? Soal mereka orang Indonesia tuh yang di Korea, mereka punya perkumpulan apa namanya Ju? Mixed married. Mixed married. Mixed married yang nikah sama orang Korea. Iya, jadi dia tuh rela rahimnya dibuahin sama orang Korea demi punya keturunan orang Korea Pak. Itu maksudnya kan Itu yang efektif banget gitu loh cara mereka menjajah kita lewat budaya ini gitu. Jadi sebenarnya topik industri kreatif itu memang dasarnya sebenarnya budaya Pak. Memang kemasannya lewat apa yang relate sama hari ini ya, musik, film, fashion, game yang menyenangkan. Tapi ternyata jauh lebih dalamnya dan berdampak banget Pak ke kita. Kamu menyampaikan problem atau punya solusi tentang itu? Karena gini, kalau problem itu sudah lama yang berarti itu menjadi perhatian agar budaya kita itu terjaga, maka kita mempunyai dirjen kebudayaan yang menjaga setiap kreativitas budaya itu supaya dijaga. Karena kita punya trisakti, satu berdaulat secara politik, dua bermandiri secara ekonomi, yang ketiga berkepribadian secara budaya. Oke, itu kebijakan dasarnya. Tetapi di dalam praktek kan sulit dikontrol ya. Iya kan? Kadangkala kita tertarik atau terjebak oleh budaya lain gitu ya. Nah, itu perlunya punya dirjen kebudayaan. Tapi tetap bagaimanapun meskipun itu sudah didiskusikan lama, masalah ini tidak mudah, akan terus muncul. Karena kita kan berinteraksi dengan dunia luar. Iya kan? Sehingga perlu ada akulturasi. Ya. Kan itu kan yang terjadi, akulturasi. Nah, itu yang proses akulturasi inilah yang harus kita jaga gitu. Sehingga apa yang kata masyarakat itu tidak pantas jangan dibudayakan di sini kan itu. Budaya adiluhung lah istilah resminya, pemerintah tuh harus memelihara budaya adiluhung. Budaya adiluhung tuh budaya unggul. Budaya yang utama. Iya. Gitu. Pak Mahfud, ini sedikit info, Lex ini ada bikin movement sama teman-teman. Coba Lex diinfokan. Kalau saya kan pernah cerita ke beberapa staff sama tim-tim Bapak gitu ya Pak ya. Kalau saya itu memang belum pernah sama sekali ikut pemilu. Gitu. Nggak tahu udah diceritain belum, cuman saya ceritain ulang ya Pak ya. Jadi ceritanya kayak gini. Tanggal 15 September, nggak ada angin nggak ada hujan, mama saya tuh ngirim video TikTok, video Bapak tuh yang ngomongin soal sambal ganja. Terus video berikutnya yang kedua mama kirimin lupa. Mama ngechat gini tuh Pak, Mama, kalau Bapak ini jadi wakil presiden kita harus dukung dia gitu. Itu tanggal 15 September loh Pak. 15 Soal apa? Ganja ya? Sambal ganja. Video, sambal ganja sama satu lagi saya lupa soal apa. Cuma poinnya bukan di situ, poinnya adalah tanggal 20 saya posting tuh Pak di Instagram gitu. Foto Bapak sama Pak Ganjar. Saya bilang saya baru kenal Pak Ganjar, baru ketemu 1-2 kali gitu. Cuman saya jadi nonton, gara-gara mama saya nontonin video Bapak tuh semua Pak. Yang di DPR, yang bahas soal banyak hal lah. Yang Bapak bilang jangan gertak-gertak juga. Jadi saya jadi ngefans juga sama Bapak gitu. Kenapa saya ngefans? Karena menurut saya sama Bapak nih orangnya sama nih Pak. Saya juga di entertainment tuh orangnya suka kalau memang saya nganggap ya nilai ini A benar, menurut saya benar value-nya, saya nggak akan takut buat ngomong gitu. Sehingga sering dibilang kontroversi. Nah makanya tanggal 20 September saya umumin tuh di Instagram Pak. Padahal Bapak belum diumumin tuh jadi cawapres. Sampai ketika Bapak diumumin orang banyak bilang, wah ini nih elit global nih Alex nih, orang
peramal gitu-gitu. Dikira dukun. Nah akhirnya saya ngumpulin teman-teman nih Pak, para influencer sama teman-teman. Kita nih mau bikin movement untuk susah cari sosok kayak Bapak lagi untuk jadi cawapres gitu. Saya bukan bukan tipikal yang suka jilat-jilat orang di depan kayak gitu Pak, di belakang dan di depan. Karena kalau saya ngomong bener-bener gitu Pak. Terus akhirnya kalau mau dukung Pak MD caranya gimana ya gitu. Cuman kita itu mendukung Pak MD tapi bukan karena Pak MD-nya gitu. Tapi karena nilai Pak MD yang terus Pak MD pegang, nilainya Bapak bukan Bapaknya. Jadi konsep apa yang keren ya kalau mendukung Pak MD kayak gini. Akhirnya kita bikin movement kita ini yang ada duduk di sini, kita bikin namanya Peluru Tak Terkendali gitu. Ya, bercandaan dari Gus Dur lah, itu kan bercandaan lah ya Pak ya. Cuman dari segi konsep itu kayaknya keren juga karena kita pengen bantu Bapak. Karena kan banyak nih Pak isunya. Bapak jadi cawapres nanti dikendalikan, nanti nurut sama siapa gitu-gitu. Saya yakin karakter Bapak nggak bisa dikendalikan kayak gitu kalau ngomongnya aspek kebenaran ya Pak ya. Dan akhirnya kita bentuk relawan ini, movement ini, kalau kita pengen bantu Pak MD untuk perkenalkan cerita-cerita Pak MD, sosok Pak MD itu ke anak-anak milenial Gen Z yang butuh banyak cerita tentang Bapak. Karena awalnya Bengek, panggilannya Bengek Pak. Awalnya dia nggak tahu cerita itu, Kania juga nggak tahu. Jadi waktu kita lagi ngobrol, tahu Pak MD nggak? Tahu jadi cawapres tahu dia pernah ngapain aja nggak tahu. Pas saya kasih tunjuk videonya langsung ngefans Pak. Gitu. Jadi kayaknya informasi dan semua hal yang Pak MD lakukan ini perlu diutilize untuk orang tuh tahu ada loh gimana kan ya gimana? Iya biar orang tuh bisa lebih dapat informasi mengenai Bapak itu orangnya seperti apa, lalu juga apalagi paling utama sih meningkatkan awareness dulu sih Pak, terutama untuk generasi Gen Z dan milenial itu kan diduga tuh kurang sadar akan politiknya. Iya, jadi kayak banyak hal-hal keren yang Pak MD lakuin tuh banyak orang yang nggak tahu Pak. Nah itu tugas saya pengen kasih tahu ke banyak orang ini gitu loh. Namun gue silakan, bagus tuh. Saya sendiri kan tidak bisa berbuat banyak ya kecuali apa yang saya lakukan, lalu orang mengcover gitu ya sebagai sebuah peristiwa, menganalisis sebagai sebuah sikap gitu. Nah oleh sebab itu saya gembira kalau ada anak muda seperti kalian ini lalu tertarik dengan hal-hal begitu. Karena kita harus mewariskan nilai-nilai keindonesiaan kita yang sudah mempunyai peradaban yang sangat bagus sebenarnya. Tinggal terkadang kan peradaban ini dilanggar oleh ketidakberadaban, oleh kebiadaban gitu. Jadi silahkan aja. Saya berterima kasih tentu saja. Jadi terakhir Pak Mahfud, kita pengen Pak Mahfud berikan inilah kata-kata peresmian dari gerakan movement tadi, sama Pak Mahfud tutup sama doa supaya jadi lancar urusan kita semua dan lancar buat Pak Mahfud. Apa namanya? Peluru Tak Terkendali Pak. Oh. Ini mungkin atau relawan yang nggak ada nama paslonnya loh Pak kita. Karena nilai bapaknya yang kita pegang. Ya pada hari ini tanggal 4 bulan 12 ya tahun 2023 dengan ucapan terima kasih kepada Mas Lex dan kawan-kawan, saya ya nyatakan menyambut dengan baik. Kalau mau dianggap meresmikan ya meresmikan sebuah kelompok relawan muda dengan nama Peluru Tak Terkendali. Gitu kan? Kalau Anda perlu nasihat ya nasihat saya selalu sama kepada siapapun. Saya menghafal sebuah syair dalam bahasa Arab tuh judulnya gini, kamu tidak akan sukses kalau kamu takut menghadapi tantangan, dan kamu tidak akan menjadi orang terhormat kalau sebelum berbuat mendahulukan rasa takut. Jadi lawan tantangan, jangan pernah takut. Jadi kalau itu dijadikan pegangan, saya kira insya Allah lah kita sukses. Gitu ya. Boleh kasih
doa buat kita semua. Nah, itu tadi. Oh. Ya mudah-mudahan kita semua ya, mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua berperan dengan baik sebagai putra Indonesia, sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa untuk turut membangun Indonesia ini ke arah yang lebih maju, maju dan maju. Amin. Tiga maju tuh ya. Makasih ya Pak.